jika hal ini sudah terjadi, kita tidak akan bisa memperbaiki. Jadi saya katakan di awal, busuk buah karena lalat tidak akan sembuh. Busuk buah karena patek tidak akan sembuh. Tanaman yang sudah layu tidak akan segar. Tanaman yang sudah rontok tidak bisa diperbaiki, artinya yang rontok ya sudah. Nah, dengan permasalahan-permasalahan ini, maka saya katakan, kalau mungkin lebih tepatnya, waspada. Ketika masuk fase generatif, ada beberapa hal yang jangan kita lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, banyak permasalahan yang dikeluhkan kepada kami tentang hasil akhir daripada tanaman cabai yang dihasilkan. Beberapa di antaranya adalah tentang busuk buah, tentang layu, dan lain-lain. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya simpulkan itu, bahwa semuanya terjadi di fase generatif. Untuk itu, pada video yang sekarang ini, saya ingin membahas tentang kegagalan yang kita rasakan atau kegagalan yang kita temui manakala kita lengah dalam melakukan perawatan tanaman cabai di fase generatif. Artinya, bahasan kali ini saya ingin fokus kepada hal-hal yang menggagalkan panen. Atau hal-hal yang terjadi di fase generatif ini, kalau kita lengah, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Atau tidak bisa disembuhkan lagi. Beberapa di antara permasalahan yang terjadi ketika fase generatif atau di ujung tanaman cabai itu berproduksi dan tidak bisa dibenahi, kurang lebih beberapa di antaranya adalah pertama, masalah busuk buah. Nah, busuk buah itu adalah sesuatu yang sangat merugikan petani cabai. Contoh begini, ada dua jenis busuk pada tanaman cabai ini. Pertama adalah busuk karena lalat buah, satu lagi busuk karena patek. Tanaman cabai atau buah cabai yang sudah terkena busuk ini tentu tidak akan bisa normal kembali. Kalau sudah busuk kena lalat buah, cabai dibuang. Kalau sudah terkena patek, cabai pasti dibuang. Dengan kenyataan ini, artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum itu terjadi. Atau sering saya katakan bahwa konsep pencegahan jauh lebih baik untuk mengatasi hal-hal yang terjadi seperti ini. Karena jika sudah terjadi, kita tidak akan bisa memperbaikinya. Oke, yang pertama adalah busuk buah. Busuk buah itu ada dua. Yang pertama itu adalah lalat buah. Yang kedua adalah patek. Mari kita bahas satu persatu. Lalat buah itu menyerang ketika cabai sudah menjadi buah walaupun kecil. Artinya dari buah cabai kecil itu lalat buah sudah menyimpan telurnya dengan cara menusukkan ke buah yang ada. Nah, bagaimana cara pengendalian lalat buah? Walaupun saya sering bahas, saya sengaja pada video sekarang ingin meruntut permasalahan-permasalahan yang jika sudah terjadi itu tidak bisa dibenahi lagi. Jadi teknik untuk mengatasi lalat buah pertama adalah sering disampaikan dengan melakukan penyepraian insektisida. Beberapa jenis insektisida yang sering digunakan biasanya yang aromanya cukup bau. Seperti kurakron, maestro, sidametrin, dan lain-lain. Cuma permasalahannya, ketika lalat buah itu dispray bisa aja terbang dan tidak terkena, kemudian balik lagi. Jadi
Saya harapkan untuk menangani lalat buah ini kita double cara mengatasinya. Selain kita spray dengan insektisida Kurakron atau Maestro, biasanya frekuensinya tuh kalau lalat buah banyak antara 4 hari udah harus dispray. Tapi jangan lupa lakukan juga pencegahan dengan melalui kita dengan cara membuat perangkap. Yang biasa sudah dijelaskan adalah dari galon atau dari botol bekas air mineral dengan kita pancing menggunakan petrogenol yang kita gantung di dalam botol itu, dan lebih lengkap lagi kalau bagian luar botol itu kita polesi dengan lem serangga. Lem serangga itu salah satunya yang merek Glumol itu ada dan lain-lain banyak. Jadi untuk lalat buah ini pelan tapi sangat dahsyat. Kelihatan dari awal buah mulus-mulus, padahal ketika setelah buah matang dalamnya itu sudah berulat dan buah pada jatuh rontok seperti itu. Jadi untuk busuk buah ini jangan disepelekan. Berarti pengendaliannya bisa dengan melakukan penyempraian insektisida, bisa dengan melakukan pembuatan perangkap. Catatannya, ketika kita membuat perangkap lalat buah, buat perangkap itu sejak tanaman baru menghasilkan bunga. Jangan terlambat. Ini biasanya membuat perangkap buah itu terlambat setelah menjadi buah dan terkena tusukan daripada lalat buah itu. Jadi, buat ketika tanaman cabai memasuki fase pembungaan, tempatkan perangkap itu minimal di sudut-sudut di luar area kebun itu. Jadi di pinggiran, di sudut-sudut area, itu yang efektif. Sehingga tidak sempat lalat itu masuk ke tanaman kita, tapi masuk ke dalam perangkap. Jadi lakukan ketika tanaman baru berbunga. Itu untuk lalat buah. Kemudian yang kedua, patek. Patek juga menyerang cabai ini, terutama kalau sudah memasuki panen kedua biasanya. Nah, untuk patek, ketika sudah terjadi, itu pun sangat sulit untuk diatasi. Apalagi kalau sudah terinfeksi, itu tidak akan sembuh. Jadi ada dua cara. Pertama pencegahannya. Mencegahnya itu, pertama adalah pastikan pH selalu normal. Minimal 6 pH. Makanya ketika memasuki fase generatif, katakanlah di usia 35 hari, jangan lupa kita aplikasikan bisa dolomit ataupun asam humat. Kemudian jangan lupa intensitas aplikasi pupuk kalsium. Karena dengan kalsium ini akan mampu melapisi pori-pori pada buah cabai itu untuk mengatasi patek. Kemudian jangan sampai ada air yang tergenang. Kalau bisa drainase air itu lancar. Itu yang paling penting. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi patek? Ketika kita melihat ada gejala patek beberapa buah yang sudah terkena, caranya pertama, ambil semua buah yang sudah terkena patek itu, tapi hati-hati ketika kita mengambil yang sudah terinfeksi patek, kita jangan memegang buah yang sehat, karena itu sama dengan menularkan. Buang semua, ambil semua buah yang sudah terkena patek, kemudian kita timbun, lakukan penyempraian bisa dengan fungisida yang berbahan aktif azoxystrobin seperti Amistartop atau Skor dan lain-lain, terutama yang bahan aktif azoxystrobin. Lebih bagus lagi kalau kita mix dengan fungisida yang tembaga. Nah, jadi dua hal ini tentang busuk buah itu sangat merugikan kita. Untuk itu waspada ketika memasuki fase generatif, kita sudah harus ingat yang akan terjadi dengan masalah buah itu adalah seperti itu. Lakukan sedini mungkin ketika tanaman cabai memasuki fase generatif. Kemudian yang kedua adalah layu. Memang layu ini bisa juga terjadi di fase vegetatif, tapi kecenderungannya layu akan terjadi di fase generatif, terutama ketika tanaman cabai menghasilkan buah yang lebat. Untuk layu, secara teori itu ada dua. Pertama adalah layu bakteri.
layu bakteri. Yang kedua adalah layu fusarium. Mari kita bahas satu persatu. Untuk layu bakteri disebabkan oleh bakteri. Cirinya kalau layu bakteri itu daun masih hijau tapi layu sekaligus plek seperti itu. Itu layu bakteri. Masalahnya ketika tanaman itu sudah layu, baik layu bakteri ataupun layu fusarium, tanaman tidak akan segar lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah layu itu? Yang pertama, ketika memasuki fase generatif, lagi-lagi kembali ke pH. Kontrol pH, aplikasikan untuk menaikkan pH seperti dolomit atau asam humat. Makanya untuk mengatasi semua di fase generatif ini, selalu ketika memasuki fase generatif di usia minimal 35 hari, segera aplikasikan untuk memperbaiki pH, keasaman tanah. Bisa dengan asam humat ataupun dolomit, itu yang pertama. Yang kedua, di fase generatif, jangan lupa bisa spray atau kocor dengan bakterisida kalau kita tidak menggunakan trichoderma. Tapi ada yang menggunakan trichoderma dari awal, bisa ditambahkan ketika fase generatif. Supaya bakteri yang baik ini, bakteri yang menguntungkan ini bisa memprotek kemungkinan-kemungkinan serangan daripada bakteri yang merugikan. Jadi bisa menggunakan trichoderma yang dari awal atau kita menggunakan bakterisida. Contoh merek-merek bakterisida itu banyak. Bahkan saya lebih menyarankan yang double, bakterisida dengan fungisida. Seperti ada Nordok, kemudian Bactosin. Jadi sekaligus selain untuk bakteri, juga untuk jamur, fungisida. Itu ciri dari bakteri yang menimbulkan tanaman cabai layu seperti itu dan cara pengendaliannya. Jadi semuanya harus dari awal. Kemudian yang kedua adalah fusarium. Fusarium itu penyebabnya adalah jamur Phytophthora. Dia layunya pelan-pelan. Sering banyak yang bertanya ke kita, cabai kalau siang layu besok segar lagi. Nah itu salah satu ciri layu fusarium. Lakukan pengocoran di awal fase generatif ini. Ketika kita mulai melakukan pemupukan fase generatif, tambahkan fungisida atau bakterisida dan fungisida yang kita tambahkan untuk memprotek kejadian layu ini. Jadi seperti itu. Jangan sampai tanaman sudah layu baru kita ribut dan itu sangat sulit. Lalu bagaimana ketika sudah terjadi? Lakukan lokalisir atau lokalisasi tanaman yang sudah terkena itu, jangan sampai airnya mengenai tanaman yang masih sehat. Karena itu akan menularkan bakteri atau jamur yang sudah menginfeksi tanaman yang sudah terkena. Lakukan lokalisir, dipisah. Jangan sampai bercampur air penyiraman semua. Lalu lakukan pengocoran seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Yang ketiga, yang boleh juga dibuktikan bahwa penyebab layu ini ada juga karena kekurangan fosfat. Ini pengalaman yang mungkin perlu dibuktikan oleh pemirsa. Saya banyak mengalami ketika melihat tanaman memasuki fase generatif, tapi daunnya tipis, hijaunya tuh kurang hijau, agak terang. Kemudian bentuk daun tuh tidak tegak. Nah itu salah satu ciri kekurangan fosfat dan itu biasanya sangat mudah untuk terkena masalah layu. Untuk itu di fase generatif jangan lupa maksimalkan penggunaan pupuk yang unsurnya fosfat. Karena itu akan sangat membantu tanaman untuk lebih kokoh dan kuat selain akan menyuburkan dan melebatkan buah daripada pupuk fosfat ini. Cek tanaman kita ketika memasuki fase generatif. Apakah daunnya kokoh, tebal, hijau? Nah itu biasanya akan memperkuat juga untuk menghindari daripada layu ini. Kemudian yang ketiga, masalah yang sering dikeluhkan adalah rontok. Ini bisa rontok bunga, bisa juga rontok buah. Untuk rontok bunga, pertama, pasti akan kembali lagi ke pH. Makanya saya selalu mengingatkan, ketika fase generatif, jangan lupa pH. Karena dalam 1 bulan pasti pH itu udah mengalami perubahan dan penurunan.
Untuk mengantisipasi rontok bunga, gunakan atau aplikasikan pupuk yang kandungannya kalsium. Jadi sebenarnya di fase vegetatif, ketika di video yang lalu saya jelaskan, bagaimana kita mengaplikasikan secara terjadwal. Fase vegetatif kalsium ini sudah kita masukkan, terutama di fase generatif intensitasnya lebih sering lagi untuk diaplikasikan ketika fase generatif. Ini sama, baik bunga ataupun buah, adalah maksimalkan unsur hara kalsium lebih maksimal dan lebih dominan untuk menghindari rontok. Aplikasikan sebelum memasuki fase generatif dan setelah memasuki fase generatif. Jadi biasanya rontok buah ketika buah masih kecil atau masih bunga. Ada juga rontok yang memang efeknya dari lalat buah atau yang lain ketika buah sudah besar. Itu rontok juga. Tapi ini rontok di awal. Jadi kalau kita lihat antara busuk buah, layu, rontok adalah sesuatu yang terjadi ketika di ujung penanaman atau di akhir penanaman manakala tanaman sudah mulai berbuah, dan jika hal ini sudah terjadi, kita tidak akan bisa memperbaiki. Jadi saya katakan di awal, busuk buah karena lalat tidak akan sembuh. Busuk buah karena patek tidak akan sembuh. Tanaman yang sudah layu tidak akan segar. Tanaman yang sudah rontok tidak bisa diperbaiki, artinya yang rontok ya sudah. Nah, dengan permasalahan-permasalahan ini, maka saya katakan, kalau mungkin lebih tepatnya, waspada. Ketika masuk fase generatif, ada beberapa hal yang jangan kita lupakan, yang harus kita perhatikan karena efeknya akan seperti ini. Sesuatu yang terjadi dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi untuk itu, ketika masuk fase generatif, saya selalu mengingatkan, pertama yang paling penting adalah pH, kemudian aplikasikan pupuk yang dominan itu dibutuhkan lebih besar, itu adalah kalsium untuk menghindari rontok. Kemudian yang layu, fusarium dan bakteri kita antisipasi dengan bakterisida dan fungisida dengan melalui kocoran. Sedangkan untuk busuk buah tadi udah dijelaskan. Yang lalat buah bisa dengan insektisida dan membuat perangkap. Sedangkan yang patek itu dengan pengendalian fungisida yang azoxitrobin. Jadi mungkin itu pemirsa. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada pemirsa supaya tidak terkaget-kaget ketika semuanya itu terjadi. Siapkan semua ini ketika memasuki fase generatif minimal di usia 35 HST dengan ciri tanaman cabai sudah memiliki cabang Y atau sudah mulai menghasilkan bunga. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan komen, saran kepada kami. Insya Allah kami akan respon. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.